buat pemerintah Wonosobo. Kita nggak minta neko-neko kok, kita cuma minta perizinan yang dipermudah. Kita bisa bebas mengekspresikan diri kita sendiri dan insya Allah kita juga bertanggung jawab kok. Ya. Insya Allah kita bertanggung jawab. Misalnya ada apa-apa pun kita pasti nge-handle diri sendiri kita. Ini hanya apa ya, mengingatkan juga ke pemerintah bahwa ini warga-warganya jenengan. Kita memang nggak mengharapkan apapun, tapi ini kewajiban jenengan untuk memberikan sarana dan wadah untuk kita terus berkreasi. Jadi malam ini aku lagi duduk bareng sama teman-teman Pangsos. Pangsos itu Pangsos itu salah satu genre musik ya? Bukan. Atau apa? Bukan. Kita perkumpulan teman-teman. Oh, perkumpulan teman-teman. Paguyuban. Paguyuban atau mungkin, tapi kan paguyuban itu ini kan dari kesenian ya, musik gitu ya. Musik itu kan punya genre. Iya. Nah, spesial genrenya di Pangsos ini apa kan? Sebenarnya tidak ada spesifiknya sih mas. Nggak ada. Yang penting ada distorsinya aja. Ada distorsinya aja. Ya, rock, punk, opang, apapun itulah. Tapi identiknya apa? Identiknya sih punk. Nah, jadi ini teman-teman punk. Teman-teman di abal-abal. di Wonosobo. Jadi di Wonosobo ini kan banyak genre lah, teman-teman tuh aktif. Ada yang di tradisional, lenggeran, ada yang di reggae, ada yang di dangdut, ada yang macam-macam. Dan kali ini saya sama teman-teman yang suka musik distorsi, punk. Sebenarnya aku lagi blank, Pangsos ki apa gitu, nek musik-musik kayak punk sih agak tahu kayak Green Day, dulu kan Green Day, Blink, gitu. Sam 41 pernah denger gitu. Zaman muda ya. Zaman SD ya. Jadi aku pengen kenalan. Jadi udah tak dari Mas. Saya Emon dari After Day, bandnya After Day. Dan sebelah saya Rangga dari Pokrang. Pokrang itu komedi punk mas. Ada anak musik biasanya kalau apa mas? Gitar. Sampai ada gitar mas? Gitar vokal. Gitar vokal. Jenengan? Saya Epin dari DC. Epin. DC Punk. Iya. DC Punk. Saya godel gitar sama vokal. Oke. Popang ini tadi kembali lagi. Popang itu apa sih gitu? Segerombolan apa gitu atau penyuka yang satu genre? Pangsos ya. Apa tadi? Pangsos itu apa gitu? Yang pasti bukan penyuka sesama jenis. Oke, mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Emon atau Bapak Rangga. Dari mana CEO apa ya? Awal mula tuh dulu 2021 tuh kita ngadain Uber di Aluna studio itu di Somerto. Di mana kita ngadain Uber, terus itu sebenarnya acaranya After Day. Untuknya After Day, terus teman-teman yang lain juga ikut. Nah setelah acara Uber itu kita akustikan, akhirnya kita diskusi, kita pengen buat apa ya, sekumpulan bukan organisasi, bukan apa, yang penting perkumpulan teman-teman kita lah, komunitas ya mungkin ya. Komunitas buat bikin, karena dulu kan 2021 tuh masih corona ya. Jarang banget event-event musik. Berhenti malah ya. Jadi kita inisiatif pengennya tuh di dalam band-band yang di dalam Pangsos ini kita bisa bikin gigs mandiri dengan duit kita sendiri, dan line up-nya tuh band-band kita sendiri. Jadi acaranya buat kita sendiri gitu lah awalnya gitu. Terus ada menambah mas? Mungkin tambahan ada istilah Pangsos, saya tuh inget banget yang bikin itu Mas Arka yang bikin. Wah ini pang apa ya, Pangsos gitu. Masuk Pangsos itu apa, pang SOS ya. Istilahnya kan kayak gitu. Makanya jadi sekarang jadi namanya Pangsos. SOS-nya itu apa?
Syariah Wonosobo. Serius? Bang Syariah Wonosobo. Bang Syariah. Sebenarnya awal Serius? serius. Bang Syariah. Sebenarnya awalnya itu kita dari guyon sebenarnya. Dari guyon namanya Pangsos. Dia itu anak pang yang nggak minum-minum. Kita minumnya ale-ale. Kecuali Emon. Gue ngarang. Minumnya kucing. Ya gitu mas. Awalnya sih iseng-iseng sebenarnya. Iya. Nggak ada yang niat serius, tapi ternyata teman-teman punya satu visi yang sama waktu itu di 2021 buat bikin gigs. Yang karena benar-benar berhenti total kan dulu ya mas. 2021 tuh kita mau ngeband juga bingung gimana. Berawal dari keresahan Nah, aja. keresahan. Kejenuhan di pandemi. Langut. Langut. Nggak punya kerjaan. Berarti Pangsos ini kayak komunitas buat teman-teman band juga. Ya, Iya. bisa. Band yang suka jenis apa? Ya yang penting ada distorsinya ini. Oh, gitu. Oke. Berapa untuk sampai saat ini ada berapa band mas yang Berapa ya? Kita hitung dulu. 10 ya? 10? Emang 10 sih? Orang iya sih kurang lebih. Lumayan banyak soalnya mas. Lumayan banyak. Dan kita nggak yang sangat harus band ini harus dari kita yang berawal dari dulu itu nggak. Band lain misalnya pun mau ikut acara kita open banget. Open ya? Open banget. Wah, asik ini berarti. Apalagi kalau yang mau ikut join juga. Join boleh banget. Misalnya teman-teman dari biasanya kan anak-anak desa tuh mas. Iya. Terutama di desa saya juga ternyata ada anak yang band. Cuma bingung dia nggak punya komunitas ataupun apa buat sharing ilmunya ataupun berbagi apa ya acara gitu. Mungkin buat acara gitu kurang ya. Mungkin teman-teman itu bisa join pansos juga. Ada syarat atau Yang penting ganteng mas. Yang pada buat ini bisa jadi. ada yang tersinggung memang ada yang tersinggung. Mas Arka paling ganteng loh. Standar itu ganteng kayak Mas Arka. Tapi kok mukanya dibilang ganteng gitu kok agak nyengit. Artinya ganteng bagi yang Gak ada sih mas, gak ada syarat-syarat tertentu. Tapi gini mas, aku yuk curhat juga nih. Zamannya aku sih umur cilik lah sih. Itu kan banyak festival band, banyak parade lah teman-teman di Wonosobo itu antusias banget dengan kegiatan-kegiatan ini. Terus setelah itu pandemi kan belum ya. Sampai sekarang ini juga jarang juga kegiatannya gitu. Kayak yang ada cuma komunitas-komunitas tuh. Kan satu sisi miris juga mas. Kayak anak-anak generasi adik-adik kita kan bingung cari apa ya tempat wadah lah. Terus pertanyaannya pengen nggak sih untuk ngadain hal-hal kayak gitu biar perbenan ya permusikan di Wonosobo. Nah, itu Itu zaman sekarang skenanya. Gitu. ya itu hidup lagi lah gitu. sebenarnya dari Pangsos udah beberapa kali ya bikin acara event. Udah 8 atau Ya, lebih. 8. udah 8 kali bikin event. Ya. Eventnya sih dari awal kita cuman per by band aja, nggak ada yang nonton. Ingat ya Maman, pas itu ada Jimmy Yuki. Pertama ya, kali. ya. Aku di situ. Itu kan yang nonton kita sendiri. Teman-teman itu sendiri ya. Kita sendiri. Intinya kita pengen ada wadah aja sih, pengen mengekspresikan lah, mengekspresikan. Nggak kemudian ada sing nonton alhamdulillah. Kalau nggak ada ya kita udah enjoy aja gitu. Tujuannya ke situ sih. Terus aku mau tanya sama jenengan mas. Ya band urut kan. Kok ngambil genre yang musik seperti ini? Kan banyak genre dong. Ya. Atau nikmatnya tuh di mana sih gitu? Atau bahkan kan gini di luar sana kan kadang musik ngono apa meneh wong Jawa ya. Wah, ora genah ngono kan nyun sewu nih gitu nek. Kenapa jenengan ngambil ini gitu ya? Sebenarnya dulu dari SMP deh, SD saya SD kelas 5 itu Mbak E itu kan sering dengerin Avril. Ya Avril Lavigne itu. Terus kok enak. Terus ngulik-ngulik kan, ya gak ngulik-ngulik sih, cuma ngedengerin yang lain kayak Green Day, terus apa ya? Blink. Terus akhirnya suka, terus selang beberapa lama itu ketemu teman-teman ini gabungan. Tapi untuk image ini bebas yang jawab. Image apa ya? Musik kayak distorsi gitu ya, kayak rock itu kan image-nya di masyarakat Negatif. ini wah
Oh, menurut temen sih. Mabuk. Nah itu sih hal lain ya nanti itu. Untuk kesukaan musiknya dulu. Ini gimana? Kalau menurut pandang orang-orang ya mungkin kayak gitu ya Mas. Itu persepsi masing orang-orang masing-masing lah. Makanya kita bikin pang syariah Wonosobo itu agar kita mensyariahkan Pang yo pang lo yang ngaji. pang tapi yang ngaji. Pang. Sangar nih. Itu. Tapi nyata itu. Ya tetap ngaji. Nah, ngajinya, oh ya ada Fandi ya. Biasanya kita kalau ngopi di sana itu ada kultum setiap malam gitu, setiap malam Jumat atau apa gitu. Beneran itu. Ada rutinan pertemuan gitu. Kalau rutinan juga semaunya aja. Semuanya aja. Spontan. Sangat lah ngumpul yo gitu ngaji gitu. Ya kadang ada yang mau, kadang ada ya. Bila kalau teman-teman Pangsos lagi main ke sana di tempatnya Fandi, nanti ada ustadz yang datang ya udah ikut ngaji sekalian. Wah, sesuai dengan visi misi kita. Beneran itu. Musiknya pang distorsi tapi ngaji. Padahal ini mungkin salah ya. Nek punk itu kan dari musik punk dari Inggris ya. Inggris. Ya. Apa Public United Nothing Kingdom gitu kan. Maksudnya tanpa pemerintahan lah gitu. Dari asalnya situ gitu kan. Kayak musik kebebasan kan. Ya, betul. Kok kayak jenengan kayak lah wong seneng sari apa ya? Seneng ngaji seneng anu kok musiknya kok punk gitu kan. Kayak enggak sinkron banget. Nah itu kembali lagi sama yang namanya pang itu kan, arti dari pang itu kan sebuah kebebasan. Kita bebas milih apapun itu. Kadang kita berbuat semau kita aja, itu namanya boleh dibilang pang gitu kan. Ya namanya kan kebebasan, betul kan? Benar. Iya, gitu paling. Ngaji kan juga kebebasan. Ngaji juga kebebasan. Kebebasan. Ini nek dari pangsosnya ya. Nah ini satu grup band atau beda-beda mas? Beda-beda. Oh beda-beda. Jangan DC. Saya After Day. After Day, iya After Day. Jangan Kopra. Beda-beda ya. Beda-beda semua. Garapannya beda-beda mas. Atau hampir sama. Oh iya, sama band di Pangsos itu rata-rata kita punya lagu sendiri, udah punya lagu sendiri. Oh, nyiptain lagu sendiri. Iya, udah. Semua band udah mana ya? Semua band di Pangsos itu udah punya lagu-lagu sendiri. Pernah rilis juga. Udah dipublish. Kalau Udah semua. bisa didengerin di Spotify ya semua. Nah, iya. Nanti linknya terus. Nah, kalau penasaran lagu-lagunya kan gitu, terus jangan bisa komen langsung ke linknya. Terus juga After Day juga udah nyiptain EP juga. EP apa? Oh, ini album. Ya. Itu jujur enak banget ya. Didengerin tuh buat Buatku yang ini. Wah, jangan perlu didengerin itu. After Day. Ya. Terakhir kemarin di mana ya Mas ya? Di Gimana sih? Vespa ya? Oh iya, sama Vespa. Ya. Kemarin seru. Di Sawer lucu banget Mas. Pengalaman pertama ngeband. Biasanya kan band kalau kesaweran tuh dangdut. Band punk gitu ya. Di Sawer 1.000 loh. Tapi udah akhirnya. Itu pengalaman. Jarang banget. Iya nggak ada kayak ya band punk di Sawer gitu. Sekarang baru dengar malah. Tapi respect buat mas-mas Vespa. Asik namanya. IVW ya, Ikatan Vespa Wonosobo. Mas nih untuk popang, pop ya, pangsos, popang lagi. Pangsos. Nek cewek bisa nggak sih ikutan gitu? Atau mungkin malah banyak? Cewek gitu loh. Oh boleh bebas. Atau harus punya band atau harus punya grup band gitu. Nek personal gitu. Solo gitu Mas. Solo gitu kayak ya boleh aja sih Mas. Pengen gabung gitu loh. Aku pengen gabung. Boleh aja sebenarnya. Cuma kan nanti gimana ya yang lain band dan cowok-cowok semua gitu kan. Oh gitu. Tapi ada ceweknya juga. Ada nggak? Kalau ikut kumpul sih pasti ada. Kalau ikut acara. Oh, kuwi yang dewe paling. Iya sih. Setiap event ganti Mas. Hati-hati. Nah, tangan ini. Emon ganti. Jadi yang lain Mas, nek jenengan seneng musik genre ini sejak kapan Mas? Kalau saya sejak SMA sih. Saya SMA ketemu sama teman-teman yang sekarang udah Dizzy itu Iya. udah dari tahun 2017. Kami ketemu itu pertama emang suka yang band Rancid. Oh.
Rancid terus dulu kan dengerin Blink juga. Iya. Jadi kayak mau ngarahin ke Blink sama Rancid tuh gimana gitu loh. Jadilah sebuah band yang namanya Dian ya. Jenengan juga dari dulu atau pernah beralih genre gitu? Kalau saat di SMP itu berawal dari pop, saya ekskul musik. Kalau ekskul musik kan ya biasanya tapi saya enteng-enteng gitu. Enggak, saya bisa diterima di semua kalangan. Iya. Mulai menambah bisa main punk gitu. Itu SMA di ekskul SMA. Garape punk-punknya Mas. Atau itu musiknya canom-nom gitu ya? Finish. Ya, beberapa juga ada yang tua-tua masih sih. Masa? Masih. Anggota Afrodeja aja yang umur 30 tahun ke atas 2 orang. Oh, Masih ada. Masih. Berjiwa muda lah intinya. berarti aku termasuk jiwa muda ya. Aku ngerti lagu-lagu kuwi sedikit lah. All those small things. Rumah-rumah zaman anyar-anyar itu lah. Ya di sini sempat sih senang ngerong-ngerong kayak gitu. Cuman karena aku kan ora duwe grup, ora duwe genre, dan kagak tak seneng ya. Nah itu salah satu tujuan pansos itu kayak gitu Mas. Gimana? Siapa tahu ada temen yang nggak punya band apa gimana. Anak-anak pansos juga kadang nyari personil yang gimana gitu kan. Nyari beberapa personil lagi gitu bisa juga ikut kadang. Kayak Rangga ini kan dia freelance, ibaratnya freelance. Dia kadang ikut band saya, terus emang udah di Gizi, kadang di Opang, kadang di band hardcore juga dia. Bispak lah Mas ini, bisa pakai semua. Bisa pakai semua. Oh, bispak lah. Bisa pakai semua ini. Bis ngapak maksud ini. Nah, selain grup-grup yang udah tergabung nih Mas ya. Untuk adik-adik kita lah, adik-adik itu udah apa ya? Udah ada yang seneng nggak sih model-model musik kayak jenengan gitu? Oh, Atau ada genrenya? yang ya genre itu. Oh, kemarin Lihat potensi-potensi adik-adik gitu seneng. banyak sih Mas. Banyak. Soalnya kan lagu-lagu kayak kemarin tuh Rebellion Rose gitu kan, punk rock gitu kan rame di TikTok. Ya. Nah, zaman sekarang tuh masifnya trending musik itu lewatnya TikTok. Lewat TikTok. Nah, TikTok kan otomatis anak-anak muda SD, SMP, SMA itu di TikTok semua. Nah, alhamdulillah sih kayaknya lebih mendingan lah sekarang daripada zaman dulu itu. Nah, aku melihat kurang kegiatan sih kayak sih. Iya. Mas. Iya. Kurang kan hampir sering Mas. Setiap bulan tuh ada parade di sini, di sana, di sini gitu. Sekarang kan hampir jarang gitu. Iya sih Mas. Saya lagi demam itulah. Ya apa koplo-koplo kan Jawa-Jawa gitu loh. Pop Jawa gitu kan. Iya. Nah, menurut apa ya? Bersaing sih nggak salah bahasan itu. Mungkin nggak sih genre atau teman-teman dari Pansos ini bisa menarik perhatian lagi, apa ya, mengambil hati teman-teman cah nom-nom meneh gitu loh, sehingga mereka juga apa ya, niat untuk ngeband meneh, band perbenan ngono seperti rame meneh gitu loh. Ya pasti ada lah Mas. Soalnya kan menurut saya trending musik, genre musik itu pasti ada fasenya. Ya. Dulu kan pernah ada yang reggae, pernah semua reggae semua, ada yang metal semua, hardcore semua, popang semua. Nah mungkin sekarang lagi dangdut ya Mas. Ya. Cara dangdut. Ya usaha kita sih tetap berkarya ya, harus berkarya terus. Ya walaupun nggak ada yang dengerin kita sendiri. Tapi itu nggak pernah mematahkan semangat kita sih buat terus bikin lagu sendiri, nggak cuma cover doang gitu. Sebisa mungkin jangan cover lagu orang lain juga, kita bisa berkarya sendiri. Ya tetap punya sendiri. Bisa punya. Caranya ala-ala apa yang menurut dewek kan gitu. Wong viewernya paling mau telung sebulan, orang mau. Tapi beda gitu Mas. Saya telung yang cewek masih belum. Ya ganti akun. Di F5 itu. Mas Arka piye laris? Alhamdulillah ini tak sambil Ya. saya sebagai Yanti. Yanti. Jadi lagi malam ini lagi duduk di tempatnya angkringan Mas Arka. Mas Arka juga apa pengurus atau anggota di Kodim. Saya kan sebenarnya jual angkringan kayak gini Intel. itu. Ya, sebenarnya saya Intel. Terus malah nyaman jadi bakul. Nah, ngeband itu cuma ini sih, saya cuma iseng ngeband itu apa sih gunanya? Nah, Terus ternyata bermanfaat, manfaatnya bikin happy pertama, terus
gonta ganti pacar. Gampang nyari gebetan. Jadi kalau memakmurkan permusikan tuh kalau saya yang berperan kayaknya karena saya ganteng ya. Karena saya ganteng mungkin itu akan lebih cepat. Lebih nge-up gitu lah ya. Ya, lebih nge-up, lebih cepat. Tradingnya itu bisa menos. Lihat teman-teman saya kan ketampanannya nggak ada yang kayak saya. Nggak ada yang bisa lebih Yang cool gitu cuma saya. Mas, aku mau tanya ini. Tadi kan kak teman-teman istilah pansos itu kan tercetus dari ide jenengan itu gimana sih? Cerita dong. Yang bilang siapa? Namanya kan dari Mas Arka. Fitnah. Enggak. Jadi Serius. pansos itu sebenarnya plesetan dari pansos. Pansos itu Panjat sosial. Panjat sosial. Itu tuh dulu kalau teman-teman semua ini kan kalau habis manggung dapat foto itu ya. Dapat foto terus ngepostnya captionnya yang penting pansos ya kan. Nah, itu teman-teman semua itu kayak gitu akhirnya diplesetin jadi pansos. Nah, yang buat kepanjangan pansos itulah ini Mas Gale, Mas Hero, Pang Syariah Wonosobo. Malah pada setuju semua. Ya udah. Tapi emang benar syariah. Maksudnya enggak Syariah Mas kita insya Allah. no alkoholik juga. Kadang. Bisa mungkin no alkohol. Sudah kan kita juga pelan-pelan berubah gitu. Setiap ada acara tidak boleh bawa alkohol, walaupun sering kecolongan. Kecolongannya sering ya. Ya, tapi nggak masalah sih, di situ ada pembatasan ayo, nggak over gitu kan. Ya, siapa sih yang mau resik gitu, tapi ketika kita punya apa ya cara untuk mencegah, mengurai kan lebih baik. Yuk Mas Arka, Ya, Bene apa Mas? saya Barana Dalara bersama Mas Rudi. Mas Rudi. Ya, Apa? Barana Dalara. Barana Dalara. Ya, dulu kalau awal-awal di Pansos namanya After Yugo. Pernah dengar aku itu. Salah berarti ya ganti nama. Yuk ganti nama. Jadi asing. Oh, ganti brandingnya juga bingung kan Iya. gitu. Anyar mana ini? Berarti sama aja After Yugo sama Barada. Barana Dalara. Angel temen. Nah. Kudu niki grup dangdut Mas. Barada. Baru ada suara. Tapi nggak apa-apa ya Mas? Ya. Tersinggung orang. Enggak sih. Karena Asunnya tersinggung Ya. Mas. Ngerti Masya Allah. Nek jenengan nomor pinten Mas? Mon. Saya tahun ini 23. 23 sing nom. Jenengan? Baru 22. Jenengan Mas? Saya 25 Mas. Tetap paling tua aku cah. Ya kan 25 sih? Paling murid. Jenengan 14. 14. Sisanya 14 10 tahun yang lalu. Ini saya tak serius aja. Saya sebenarnya tuh 22. Serius. Ya, Serius. tapi kan dari mukanya yang kayak gini kayaknya 28 cocok. Ini serius. Nek gemes antem ya Mas. Sorry. Saya 22. 22. Nah, ini kembali lagi ke itulah Mas. Permusikan di Wonosobo sendiri lah. Nek jujur saya kan agak miris lah karena kurang kegiatan. Enggak entah itu dari teman-teman atau apa ya acara tersendiri karena menggugah generasi atau adik-adik kita itu kurang gitu loh. Mereka kadang abdino latihan tapi ratau manggung gitu loh karena sarananya kan kurang gitu. Nah, next time bukan dari teman-teman Pansos ngadain parade gitu kan. Oh, ada. Pasti ada insya Allah Mas. Kembali lagi kalau Pansos itu sebenarnya terbuka buat siapa aja yang mau join, ayo. Entah itu kita punya karya, belum punya karya, kita bersama-sama buat karya gitu. Intinya persyaratan itu enggak melulu dia kudu dilakuin bisa gabung Pansos gitu. Enggak saklek lah pokoknya kalau kamu mau join ya enggak join sih namanya, mau gimana ya, mau main sama kita gitu lah. Itu jadi circle ya. Pokoknya itu yang bareng-bareng gitu. Ayo kita bareng-bareng kita bikin event buat apa namanya apa ki? Permusikan bisa hidup lagi gitu kan. Harapannya ke situ sih. Ya, sebenarnya kan gitulah. Nah, aku sih ini semoga juga adik-adik saya, adik-adik generasi kita tuh mau lah. Saya loh dulu tuh Wonosobo banyak melahirkan orang-orang hebat sih ya. Termasuk nang bro gitaris, bro apa kan banyak. Sama satu lagi sih Mas.
Pangsos itu nggak pernah berorientasi sama uang. Kita nggak berorientasi sama uang. Kadang pertama kita bikin acara itu di Miyuki, bukan tombok malah, kita cuma modal 200.000 bikin acara. Ya, waktu pas itu ya. Oh, yang pertama kali di Miyuki itu pokoknya. Pas pertama kali Puasa ya bener. Miyuki Kertek. Iya, iya betul. Itu kita cuma modal 200.000, cuma nyewa drum, Iya. terus speakernya itu kita pinjam semua itu kan. Itu ya alhamdulillah ada yang nonton. Nah berawal dari itu ternyata kita mikir, karena kalau bikin acara kalau kita nggak berorientasi sama uang bisa enak enjoy. Nggak terbebani. Nggak terbebani harus dapat uang berapa, harus profit berapa. Nah setelah acara itu akhirnya kita jadi kecanduan bikin gig sendiri. Terus pernah bikin di Miyuki sampai 5 kali mungkin ya. Di Miyuki yang Medina. Itu pun bener-bener modal minim kita. Kita urunan, misalnya ada tamu pun pernah kan dari tamu dari Purwokerto gitu, walaupun kita nggak bisa bayar fee-nya kan, tapi tetap dikasih makan, dikasih ya namanya tamu lah intinya gitu. Ada welcome lah, kita menyambut dengan baik. Nah dari situ kita terus bikin event yang benar-benar kita nggak pernah ngambil untung sama sekali, walaupun 1.000 pun itu nggak pernah gitu. Kalau misalnya alhamdulillahnya profit pun pasti kembalikan ke kas buat event selanjutnya. Ya, untuk barang-barang lagi gitu ya. Mas dari teman-teman Pangsos juga ngeling juga ke kota lain nggak sih? Betul kan kota lain kan pasti ada dong, ada yang seneng genre yang sama gitu loh. Entah itu di Temanggung atau kota-kota tetangga lah. Kalau manggung sih kita nggak serentak Pangsos semua gitu, nggak belum. Ya maksudnya ngeling teman-teman satu Iya. Ya, komunitas yang lain. Seringnya Purworejo, Purwokerto, Banjar sudah sebagian ada. Ya daerah-daerah kita sendiri. Barangkali habis ini ada yang nonton dari kota-kota, kita bisa diajak kerja Dari sama. Papua dari Pak lah apa kita siap. Ya kolek bareng gitu ya kan saling kolaborasi untuk mengangkat genre punk. Ya nggak cuma genre mas, apa ya dunia musik di mana sebelah. Dunia musik. Nggak cuma Ya. genre. Nggak harus punk gitu ya. Mau rock ya oke, yang penting Iya. Sebenarnya ada itu Mas Huda juga kan dia ikut Pangsos. Ya Mas Huda itu kan Huda. itu kan dulu Ya. dia manggung pertama ya. Mau pertama sama kita juga. Oh, dia ikut juga. Ikut juga itu. Huda. udah yang kemarin kita podcast itu. Nah, Jadi podcastnya saya sama Huda kemarin ke rumah kan kita ngobrol juga banyak sama Mas Huda. Oh ternyata juga ikut juga jadi. Oh ya. Nah di Wonosobo sendiri gimana Mas? Apa ya persatuannya apa ya? persatuan antar apa Antar ini, Mas? komunitas. Antar sesama kesenangan dari genre itu atau dari Pangsos sendiri. Komunitasnya gitu mas apa gimana? Ya komunitasnya kan Pangsos itu atau antar grup antar bandnya. antar bandnya gitu gimana hubungannya? Nek biasanya sak ngertiku mas. Walaupun entah itu di nang tradisional atau apapun kan mesti ada persaingan kadang juga malah ya biasa lah. Ono sing ngelelek kene ngelelek kono gitu nek di teman-teman Pangsos sendiri gimana mas? Kalau Pangsos tuh bersaingnya Sehat. ngerebutin cewek mas. Alhamdulillah. Mending rebutin cewek mas daripada rebutan seneng. Rebutan apa jenenge seneng gitu loh. Kalau saya suka dari anak-anak Pangsos tuh rata-rata mereka rendah hati. Rendah hati. Masuk sih mas musiknya. Kecuali saya. Saya tetap sombong harus. Maksudnya rendah hati gini. Dari masing-masing mereka udah punya karya sendiri-sendiri gitu ya. Saya sukanya tuh dari masing-masing band itu nggak ada yang ngulin iki loh kalian yang paling apik gitu. Itu saya sukanya itu sih nggak merasa dia tuh paling bagus mainnya gitu. Sedangkan dari band saya terutama sendiri kan pas-pasan skillnya gitu kan. Berarti nggak ada yang mau dibanggakan apa sih yang mau diabanggakan. Ya nggak gitu. Kan punya karya masing-masing. Tapi antara sesama band Pangsos gitu Iya. Tapi kalau yang di luar kan tetap sombong dulu. Biar band payu, kan biar laku mas. Marketing gitu. Ya caranya ya masing-masing. Kan kadang yang penting itu seneng dingin kan begitu. Saling support sih kita mas. Saling support. Kalau di Pangsos misal ada event gitu, nggak kita makan sendiri. Biasanya kita share dulu, ini siapa yang bisa manggung di sini, siapa yang bisa manggung di sini. Bahkan kalau di luar kota biasanya kita berangkat bareng. Kalau ke Purworejo apa kemana berangkat bareng. Aku melihat ya kayaknya asik gitu loh teman-teman ketika ada menu so saling support gitu ya. Aku lihat waktu di Miyuki itu juga kayak wah asik ini rame gitu. Rame nyatanya ya wah katakan event gede gitu. Padahal teman-teman
teman-teman Pangsos di situ gitu. Ya asik sih nek melihat asik sih, nggak begitu ada apa? Tidak kaku lah mas kita. Nah, Tidak kaku. ya lembek lah. Lembek apa? Ya nggak lembek musiknya keras kalau lembek ya enggak. Oke masa. Sampai cerita, katanya mah rilis lagu ya. Dari tahun 2017 itu. Ini sedikit cerita. Weh. Banyak. Dari Dizzy, After Day, Baranada itu 2 tahun ini mau rilis tapi nggak jadi-jadi. Iya benar tadi mas. Benar. Jadi karena apa nih? Udah mulai sibuk sendiri kan? Kesibukan. Oh, Udah mulai. tapi kayak lagu dan musiknya udah ready gitu ya. Sebenarnya udah semua. Udah. Materi udah semua. Cuma kan karena keterbatasan waktu ya kita banyak yang kerja juga. Ada yang baru nikah gitu kan. Ada yang males ngeband. Harus ngeband. Tapi kan tetap udah ada. Gitu. Udah ada sih. Tinggal menyempatkan waktu Iya, kapan. Gitu. tinggal eksekusi. Tinggal eksekusi. Wah, asik juga ya kayak. Nah, kira-kira aku masih pantas nggak sih ikutan? Oh, pantes. Hah? Gantiin ini aja. Ya, Belum. kebetulan kan band saya mau bubar. Daripada bubar digantiin. Kok malah tambah bubar lagi? Oh kan dari Serius. Isi pantas nggak sih nah, aku? Masa ukuran Pantes, ke atas lah. pantas mau. Karena dulu ya ada sih beberapa temenku sing senengnya ya lagu-lagu kayak gitu. April kan tadi. Iya. April Blink 141 itu ya ada yang seneng. Cuman kadang nonton gitu izin gitu kan. Mungkin karena aku yang nggak punya rai itu jadi gitu kok asal Asik malah kayak gitu. so asik lah. Malah merasa tersupport kita kalau gitu. Ya. Merasa tersupport. Oh ya dong. Berarti kan ada feedback dari orang lain juga yang selain Pangsos gitu kan. Ada yang menghargai juga itu kita udah seneng. Kita nggak perlu dapat duit banyak buat ngeband, yang penting ada yang nonton, ada yang support kita, ada yang tepuk tangan, ada yang ikut singelong nyanyi bareng. Itu udah memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kita sih. Marah ya Mas. Marah nggak harus tentang duit. Malam ini manggung di sini dapat duit, kita sih belum mikir ke arah situ. Terus itu Mas, nah apalagi kayak saya ya, maksudnya teman-teman Pangsos sendiri kan belum begitu kenal gitu loh. Iya. Jadi juga mungkin mewakili teman-teman yang lain nih nanti yang nonton nih. Ada acara Pangsos nih, nonton, wah nggak enak, nggak ada yang kenal gitu. Nanti di sana nggak ditanyain, di sana nanti apa ya? Canggung. Nah gitu, itu gimana Mas? Nah dari jenengan sendiri atau kan udah bisa anu lah, memetakan ini teman itu baru ini lah. Nyari saya. Carane ngerangkul gitu nih. Cari aja namanya Mas Rangga gitu. Nanti pasti dijamu. Ya, untuk semua kalangan dan semua umur, semua manusia. Kalau Mas Raka bagian caranya ya. Nah, saya bagian konsumsi. Enggak serius tapi gimana tuh Mas? Nek, kayak saya mau ya, orang baru gitu. Lihat nonton teman-teman Pangsos lagi main terus ramai pengen deket tapi bingung gitu loh. Ya coba lah, apa promosinya lah caranya diajak lah teman-teman. Jadi Itu sebenarnya terkait dengan pemikiran ya, karena mereka belum kenal kita gitu loh. Padahal kita saking penaknya gitu loh, yuk lah nonton gitu kan, ya sak bebas-bebasnya gitu. Itu tergantung pemikiran kita. Kalau misal kita mau datang ke event terus wah nggak kenal gitu kan, akhirnya kita nggak nyaman sendiri. ya bingung kan? Akhirnya bingung. Biasanya ada teman-teman Pangsos yang langsung mungkin ngajak kenalan dari salah satu, nanti kan bisa jadi temenan gitu kan. Besok event selanjutnya bisa datang lagi. Biasanya kayak salah satu anak datang ke anak-anak itu sih tetap Sambangi lah ya. sambangi lah ibaratnya kayak gitu. Karena satu orang itu kan tetap mempengaruhi Mas. Maksudnya ke teman-teman yang lain, besok ada acara itu orang-orang enak loh, yuk angkat itu kan bisa juga Ya. karena omongan kayak gitu, itu respon dari orang yang datang tersebut kan gitu. Ngomong apa tah hal Ya, jadi- maksudnya taman terus enggak Kapan? harapan sih KPM sih harapannya api. Terus apa nih? Mungkin dari orang-orang Wonosobo ada yang collab gitu kan, lebih enak gitu. Collab dengan Pangsos gitu. Oh, bikin acara bareng gitu, bikin acara. Iya sih, Apalagi itu perlu sih ya. Perlu banget itu. Kita juga Pangsos pingin cari temen yang baru, yang lain-lainnya lagi gitu. Dan lebih banyak lah. Buat nambah relasi juga kan. Relasi. Ilmu pengetahuan
kayak saya berarti saya kan nambah relasi juga sama teman-teman Pangsos jadi dikenal. Jadi nang dalan takon. Jalan menang baik. Harapannya orang-orang Wonosobo kayak Mas Arif semua kayak rame deh. Wah, remuk, Allah. Ini maksudnya kan dari siapa? Ya enggak, karena aku ya seneng banget sih, seneng. Dan kebetulan kan nggak punya genre khusus nih aku. Ngelengker oke, dangdut siap. Jadi aman. Senengan kabeh. Musik opo ae gelem ngrungokke dadi aman, Mas. Intinya open banget ya mas, kita enggak ya disebut komunitas juga sebenarnya bukan komunitas karena kita terlalu open menurut saya. Terlalu open sama ya misalnya kayak band baru, misalnya nih ada temen ngerilis album diundang Pansos, kita semua band datang pasti walaupun disuruh ngisi gitu pasti kita mau datang kok, saling support kita pasti. Pokoknya dari salah satu band dari Pangsos itu ada yang main, insya Allah anak-anak dari Pangsos kabarin berangkat semua itu. Saling support gitu. Tidak ada yang iri-irian gitu mas. Biasanya kan ada, misalnya ada satu band nih yang manggung di Wonosobo kok kita enggak gitu, itu enggak ada pikiran kita enggak ada kayak gitu. Kita saling support. Datang nggak datang. Kadang ngerusuin. Itu bernama gitu. Mas, jadi sih ini hanya masukan. Karena aku ingat juga biar pas SMA lagi tasah bener antusiasnya akeh mas, walaupun kaya aku ora iso ngopo-ngopo tapi seneng lho band nang studio dumbrengan tok ora ketang. Sing duwe ngomong wae sing penting keben gitu. Nah, kenapa enggak ke depan apa ya jajal kayak parade nang sekolahan-sekolahan gitu sih mas? Ada sih sebenarnya. Sempet aku kepikiran kayak gitu. Jadi kayak sosialisasi band uripin mereka. Kan kita lebih ekstrim bukan sekolah. Apa? Desa. Kita lebih ekstrim mikirnya. Bukan sekolah tapi desa ada. Kita pernah mikir kita bikin acara di desa gitu. Karena kan kita bikin acara sebenarnya di kota. Ya. Nah itu kita bikinnya aksesnya juga. Mungkin kalau kita bikin di desa kita kenalin juga loh. Kalau hiburan tuh enggak bukan promosi gimana ya, tapi kan di desa tuh sebenarnya lengger, dangdut gitu. Ada loh kita gitu, ada kita sebagai penghibur juga, sebagai hiburan gitu. Ada genre yang seperti kita, niatnya seperti itu. Tapi nek sih kembali lagi masukan, menurutku sih masuk ke sekolah dulu sih mas. Karena pelajar itu kan daya pengen tahu senangnya itu lebih. Tapi nek di desa, aku melihat agak susah mas, karena mereka sudah punya basic kesenangan. Makanya kita ngomong itu ekstrim. Nah, ya. Kita ngomongnya ekstrim karena di desa bukan di sekolah lagi. Di sekolahan kan kayak jadi sih masukan kayak alasannya nyari apa talent teman sekolah lebare ke gawe acara band-bandan gitu. Nah dulu berbayarnya gelem dulu kok. Tapi bener masuk. Sebenarnya sempat kan kita kan sempat mau bikin event di sekolah. Cuma kan mungkin ya karena nama kita udah Pansos, orang-orang stigmanya tuh wah ini band-band punk semua pasti rusuh, pasti apa stigmanya negatif duluan. Dan itu misal kejadian di sekolah kan pasti bikin apa yang nama jelek sekolah juga. Padahal kita kan Pansos itu bener-bener full ngeband lah, kita nggak bikin rusuh, nggak bikin apa. Ganti tema nih mas. Saya ngadain acara teman-teman Pansos, tapi nanti bikin tema nih para band apa terserah nanti saya bisa kayak gitu. Pokoknya hanya permulaan untuk menumbuhkan cacah sekolah itu loh. Berseni meneh kita urip ke Wonosobo meneh. Aku pernah pikiran kayak gitu karena aku lah duet konco sih. Partner ya. Pernah di partner. Ini masukan ya. Benar saya. Karena kan nek kayak Pangsos ini kan tadi bilang nggak melihat genre juga kan. Ya kan bisa itu pop, pop rock atau Pangsos atau pang apa itu kan bisa aja pang alternatif. Nah itu mas, ini usulan coba boleh sih mas. Nanti aku selo ya aku tak rewangi sak. Ayo tak mas tembusi sekolahan. Itu sih yang sebenarnya sulit itu izinnya itu yang maksudnya kayak orangnya yang buat ngubungin ke sekolahnya itu dari kita belum ada. Dari pamflet aja mas. Pamflet dulu aja, pamflet ini ada parade gini-gini. Gue pancinan dulu. Mas Erke nggak harus di sekolah. Nggak harus di sekolah. Buat buat anak ngajak sekolah. Saya kira pas sekolahnya gitu. Nggak, setelah ke anak-anak sekolahan nanti kita lihat mereka antusias seperti apa baru boleh lah besok eventnya di sekolahan ini, besok di sekolahan ini. Jadi sesama SMA sama lain sekolah juga bisa saling mengunjungi kan juga bisa mempersatukan
pertemanan mereka juga. Bener-bener. Aku pikiranku ke situ. Iya itu mas. Ide bagus itu. Ide bagus itu mas. Catat. Yo ini hanya usulan ya karena aku yo merindukan Wonosobo itu band-bandane urip gayeng lah. Nah, sekolahan positif arai mas. Nah aku itu hanya usulan. Kita juga pengennya kayak gitu. Kita Mati? Oh, udah ketip-ketip. Ya nggak apa-apa. Lanjut. cik. Ya gitu mas. Kita juga pengen lah kayak gitu. Cuma kan karena dari awal kita Pangsos terbentuknya bukan karena komunitas yang niat bikin ini bikin itu, kita ya slow aja bikinnya, nggak harus yang ambis gimana gitu. Ya. Tapi sebisa mungkin kalau kita bisa berkontribusi buat musik di daerah sini ya, sebisa mungkin kita pengen bikin itu juga. Ya pasti juga sih ya mas, Mas Ewin. Pasti kita juga pengen bikin acara kayak gitu ya. Karena terakhir kita udah bikin kapan ya? Lama ya? Desember ya? Desember tahun kemarin terakhir bikin acara. Betul. Setelah itu kan kita lagi pada sibuk semua. Akhirnya 3 bulan 4 bulan ini belum kumpul lagi. Jadi kayak mengepakkan sayap keluar kayak apa ya? Teman-teman mengepakkan sayapnya keluar apa ya? Orang-orang yang baru gitu loh. Iya benar. Pengennya gitu. Jadi alon bahasanya nggak harus musik kopang atau rock, tapi memang benar-benar golek talent merambah ke sono. Cah-cah nek wis seneng band-bandan atau tontonan apa wae band mesti nonton mas. Bro gak reggae gak opo. Nek saya dulu kayak gitu mas. Seneng band-bandan ya bro. Musik gak dangdut gak reggae gak opo ska gak opo masuk mas. Tuh. Jadi menumbuhkan rasa seneng lagi ke band, ke teman-teman adik-adik kita. Ya Usulan. secepatnya lah nanti kita bikin. Karena idenya udah ada, tinggal eksekusinya kan itu. Ya, karena anu ya siap lah krewang lah. Saisane. Bareng-bareng. Ben asik, ben urip lah. Wis urip kan yuk, akhirnya kan tumbuh fan, tumbuh senang, tumbuh wah, Jangan fan lah, keluarga. Nambah keluarga baru. Yo. Aku kayak gini, aku sama dia ngefan gitu loh. Karena Kalau ganteng saya kan ya mas? Karena ganteng berarti kan fannya. Ya, saya kan idolanya. Fan saya tuh kebanyakan mbak-mbak pabrik. Sama cowok-cowok. Enggak, kalau cowok jarang malah. Kalau cowok kan temen ya, brother gitu ya. Kalau mbak-mbak pabrik tuh biasanya ngefan sama saya. Soalnya kan saya gigal sakit. Aduh. Yang saya kalau scream kayak SpongeBob gitu. Oke, anu mas, las. Ya. Apa ya? Kayak keinginan waktu dekat ini apa mas? Waktu dekat ini ya, buat Pangsos. Dari Pangsos. Dari Pangsos atau dari jenengan ki apa atau grup jenengan ki apa? Saya pribadi dulu aja mas. Apa? Saya pribadi dulu aja ya. Ya, oke. Kalau dari saya pribadi, buat teman-teman yang menikmati musik di Wonosobo, ayolah kita bergerak bareng-bareng. Jangan cuma karena kita beda genre, kita jadi mengotak-otakan genre. Misal ada acara genre tertentu kita nggak mau datang karena dianggap musik alay lah atau musik apalah. Karena ya kembali lagi kita kan Wonosobo kota kecil ya. Karena kota kecil itu seharusnya kita gampang banget buat bersatu. Gampang banget buat bersatu, bukan malah mengotak-otakan diri. Karena komunitas ini, komunitas itulah malah pada musuhan gitu kan. Itu kan sebenarnya ya malah menghambat adik-adik kita juga nantinya. Efeknya berjangka panjang juga. Karena kan kalau ada masalah biasanya jadi warisan mas kayak gitu. Iya, Iya kan? pasti. Kejadiannya di 2017 nanti sampai 2030 masih dibahas. Kan gitu. Iya. Ya keinginan saya itu sih ya Wonosobo harusnya bisa bareng-bareng. Entah itu hardcore, metal, pop, punk, dangdut, jazz, pop, dangdut ya. Seharusnya lah. Jalur stream. Pengennya saya tuh gitu. Jadi gak ada yang mengotak-otakan gitulah. Gak ada yang merasa paling hebat, merasa paling apa gitu. Karena kan seharusnya musik itu buat obat kita sebagai tempat apa ya bersenang-senang kita. Iya, benar. Kalau misalnya menjadi beban atau malah menambah musuh ya buat apa main musik? Gitu kan mas? Ya. Ya itu kalau dari saya pribadi. Kalau dari Pangsos yang penting tetap bareng terus lah. Sesibuk apapun jangan sampai ada yang musuhan. Jangan sampai ada yang melupakan kalau kita tuh Pangsos dari awal bergerak karena event yang berawal dari uang 200.000, jangan pernah lupain itu.
ya sesibuk apa kalian yang udah nikah, yang udah kerja di luar kota, kalau balik sebisa mungkin ya kumpul lagi sih. Sangkruk meneh ya. Sangkrukan meneh. Bareng-bareng lagi, kalau bisa bikin event lagi ya ayo. Ya harus bikin event. Iya. Dalam waktu dekat ini harus bikin event. Kita tunggu. Iya siap Mas. Mas Rangga, apa Mas? Angan-angan iki pengin opo ngono dalam waktu dekat, dalam waktu panjang sih rasa takok ya. Pengen bojo, pengen sugih, pengen bengek kan. Harapannya saya kurang lebih ya sama kayak Mas Galih, Mas Emon. Semua enggak semua sih. Apa ya? Bentar tak mikir Mas. Ini cut dulu aja. Harapannya saya apa? Orang berat harapannya sama lah ya. Intinya harapannya saya buat musisi-musisi di Wonosobo ya sama kayak Mas Galih itu nggak usah memetakan masing-masing, guyub rukun aja. Apa ya? Nggih pun niku mawon lah. Yang penting sama. Oh ini udah dijelasin semua sama Kemaro Kiram semua. Oke lanjut. Jenengan sendiri Mas, jenengan kan sudah nikah ya? Udah mau punya anak tuh. Alhamdulillah, semoga sehat Mas. Amin. Sehat. Doanya Ya. teman-teman. Soleh-solehah. Langsung. Amin. Ya. Karena sudah punya istri kan ada keterbatasan juga kan? Iya. Iya, keterbatasan untuk bergaul ya kan, ngumpul karo konco gitu. Nah, dirimu sendiri akan jadi hambatan nggak sih untuk jangan tetap berkarir di dunia permusikan? Ya, alhamdulillah kalau istri itu mendukung penuh. Dukung penuh itu dari dulu pertama di ada pun dia udah barengi gitu loh. Alhamdulillah sampai sekarang pun, bahkan sampai saya di sini pun dia ikut menemani gitu kan. Saya sangat bersyukur sekali. Malah gitu toh Pak, ditekan. Dukung penuh ya. Anda dukung penuh. Untuk harapannya untuk anak-anak Pangsos tetap bersama lah, tetap kita jalan bareng. Terus saya pengen gini, albumnya pada tok-tok nata, ayo pada rilis biar kita rame lagi. Ayo kita buat event lagi gitu loh. Untuk akhir-akhir ini emang lagi agak kendor karena masing-masing lagi sibuk sendiri gitu kan. Harapannya nanti mungkin habis dari sini kita bahas event bisa jadi gitu. Pokoknya tunggu event dari Pangsos. Tuh gitu. Aja lali juga cek album-albumnya yang wis rilis. Betul. Di mana Mas? Di sini. Kalau Emon di sini. Di sini. Karena editornya. Absen wae ben apa wae Bang Tos. Oke. Arka sing ngomong. Ya, Sarka. Saya nggak tanyain harapan. Iya. Saya tahu jangan nggak pernah punya harapan, jadi saya nanya yang sudah ada aja Mas ya. Kalau diambil dari ini ada yang belum disebutin Om. Siapa? Ini di Wonosobo banyak pemusiknya tapi jarang acaranya. Iya. Nah, benar ya. Tujuan gitu. Nah, ini kalau harapan saya mungkin ke event-eventnya lebih dikerepin lagi, dibanyakin lagi. Aduh, gak bisa bahasa Inggris. Lah sing gak gawe event ke sapa nek bukan kita gitu. Nah, begini. Jadi nah, untuk pangsosnya mungkin apa ya? Lebih produktif lagi dari bandnya yang ngeluarin single atau album, nanti pengen buat acara di jor-jorke gitu, acaranya diperbanyak, terus ya itulah yang penting produktif lagi. Karena sekarang sudah pada sibuk, kayak ini Mas Emon ini kan kuliahnya super sibuk, ini di kantornya kerjaan sibuk, ini udah punya istri, ngurus keluarga, ngurus kerjaan. Nah saya ngapain? Saya itu apa? Enggak. Kalau saya sibuk ini angkringan, karena angkringan ini kan saya kan nyambi nih sebenarnya, saya kan intel. Nah itu Om. Kalau harapannya itu. Ya. Itu. Ya. Ini pertanyaan terakhir gue, ya, bareng-bareng ya. Aku melihat Nyun Seune di Wonosobo ini termasuk dari pemerintahannya juga kayaknya kurang support juga ke teman-teman aktivis di permusikan. Mereka aku melihat hanya fokus ke tradisionalnya. Saya entah ini hanya persepsi saya atau jenengan-jenengan mungkin. Nah, menurut jenengan iya nggak sih sing tak
sing tak diungkapkan itu benar atau enggak sih? Atau memang jangan-jangan juga pernah dirangkul atau dikasih wadah buat pemerintah untuk mengapresiasikan bakat seninya? Ya, untuk support dari pemerintah sebenarnya iya sih, jujur aja belum ada, dan kita tidak mengharapkan sebenarnya karena dari awal itu kita pansus ini buat seneng-seneng gitu dan tidak berorientasi dengan uang, karena kadang seringnya kalau misalnya kita ada event dari pemerintah itu ada embel-embel uang apa gimana kan, kita menghindari itu karena kita tetap sosokan idealis lah, sosokan idealis buat tetap kita ya cuma buat seneng-seneng aja gitu. Tapi kalau misalnya pemerintah itu support buat acaranya, kita pasti mau ngisi. Bukan untuk bekerja sama membuat apanya gitu, kita mungkin atau minimal support buat perizinan. Nah itu sebenarnya yang paling penting. Peralatan dan kan simpel, nggak support tuh nggak harus berbentuk uang gitu loh. Kita di support untuk bikin acara, bikin perizinan ya. Iya kan? Maksudnya ini dari persepsinya di ya. Nanti nek melebar ya nggak apa-apa sih, nanti dinas pariwisata atau apa sih nggak apa-apa. Yang jelas kemarin saya pernah ngusulin ke kepala dinas juga bahwa di Wonosobo itu nggak cuma Black Rock gitu. Iya. Wonosobo saya juga punya teman-teman musik yang lain gitu. Tolonglah juga kasih tempat. Aku pernah ngusulin kayak gitu. Kayaknya rekamannya juga masih ada, tak di posting nang TikTok juga sih. Tolonglah dikasih wadah lah, mereka juga butuh tempat apresiasi gitu loh. Ya buat harus duit gitu loh. Buat pemerintah Wonosobo kita sebagai saya mewakili diri saya sendiri dulu ya, mewakili keresahan saya. Kita nggak minta neko-neko kok, kita cuma minta perizinan yang dipermudah. Nah. Ya udah itu aja sih sebenarnya, perizinan yang dipermudah, kita bisa bebas mengekspresikan diri kita sendiri dan insya Allah kita juga bertanggung jawab kok. Ya. Insya Allah kita bertanggung jawab, misalnya ada apa-apa pun kita pasti nge-handle diri sendiri kita. Ya dari dulu emang perizinan sih, soalnya kan kita Pangsos gigs rata-rata tuh di kafe. Ya. Karena kan itu kepemilikan pribadi, jadi bebas kan. Kita belum pernah bikin yang di order. Pertama karena ribet birokrasi itu kan, birokrasi buat perizinannya entah ada apalah. Ya kendala utama kalau Pangsos bikin acara perizinan dan tempat juga. Promo sekalian ya Mas. Ya. Misal teman-teman yang dengerin ini ada kafe atau apa, mau kita ramein acaranya, kita bisa bekerja sama kok. Kita gampang banget bekerja sama. Nggak harus ada uang pelicin atau apa. Yang penting Arka dikasih rokok 7 mangga. Yang penting itu, mau teman-teman yang baru merintis kafe ngundang kita juga, kita open banget kok Mas. Nggak perlu ada uang, nggak perlu ada apa. Yang penting kita kerja sama bareng-bareng gitu, ya. Aman Mas. Oke, Mas. Terima kasih Mas. Jadi ini hanya mengingatkan juga ke pemerintah bahwa ini warga-warganya jenengan. Kita memang nggak mengharapkan apapun, tapi ini kewajiban jenengan untuk memberikan sarana dan wadah untuk kita terus berkreasi. Dan kami harap Pak Bupati dan pemerintahan yang lain tolonglah. Ini teman-teman kita nggak perlu di full support tapi didukung muspol seneng Mas. Keluar izin udah itu aja. Izinnya dipermudah, udah seneng banget kita Mas. Dan semoga jenengan-jenengan yang terhormat mendengarkan keluh kesah kami untuk kita lebih bersemangat lagi ke depannya. Ngerti nih Mas? Iya betul Mas. Ada pesan-pesan juga buat teman-teman yang lain, ada nggak Mas? Apa ya, tetap berkarya sih, tetap berkarya, konsisten, karena konsisten paling susah ya Mas. Temenan, konsisten paling angel. Kita pun yang ngeband udah tahun-tahunan pun konsistennya masih susah. Masih susah. Teman-teman yang baru merintis band pun ya jangan patah semangat, tetap sebisa mungkin ngeluarin karya sendiri, nggak cuma cover-cover. Karena menurut saya tujuan kita ngeband selain karena untuk hiburan diri sendiri, itu kan mengekspresikan diri kita. Yeah. Kalau kita mau mengekspresikan diri kita, gimana caranya kalau pakai lagu yang cover-cover kan? Itu kan bukan dari diri kita sendiri. Ya sebisa mungkin karya sendiri itu kan mencerminkan diri kita sendiri. Oke. Itu aja sih, tetap semangat. Yang Mas, mau disampaikan Mas Raga? Cukup. Kapan brengos mau dicukur Mas? Personal takut. Ya ini tuh bukan brengos. Kawat. Pasal ada yang mau disampaikan? Tetap semangat, jangan menyerah. Angkringan ready setiap hari. Jadi buat teman-teman yang bingung di kota, bingung main nongkrong di mana, datang ke angkringannya Mas Arka. Oke. Di barat alun-alun, lor Kodim. Nah ini nongkrong bareng. Oke, ngobrol-ngobrol ABC. Oke, thank you Mas. Ya. Sukses selalu buat teman-teman Pangsos. Terima kasih Mas.
Dan semoga kita ketemu lagi di lain event atau membuat event. Ayo kabar-kabar, buan aku selo tak melu joget mosing. Lu kok suaranya yang mosing? Luwes. Oke, thank you. Jangan lupa tetap stay di Ulas lebih dekat bareng teman-teman Bangsos. Terima kasih.